Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Senang di mana? Yang mana? Ini senang oh iya. Ini yang mana? Kalau senang. Nih di atas nih. Kalau lagi sedih. Oh yang itu. Yang mana? Yang ini. Sampai dulu. Kalau yang gambar ini apa nih? Ya selalu. Oke mantap ya. Senang terus atau? Oke, udah siap? Hidup di atas ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, Cek 1 juta, 2 juta, 3 juta. Cek 1 miliar, 2 miliar. kreatif, rancang Udah sekarang cek 1, 2, 3 kita Cek 1 juta, 2 juta. Oke. lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalin kolaborasi. Wabillahi taufiq ala umuri dunya waddin. Wassalamualaikum ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, rasa syukur yang tak terhingga sehingga kita diberikan kesehatan, nikmat rezeki, tenaga menjadi seorang pendidik. Ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita bisa menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan semangat tentunya. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan buat junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga dengan selalu kita bersalawat kita mendapatkan semua dari Tuhan. Baiklah, Ibu CGP, Ibu Noviati dan teman-teman guru dan mahasiswa magang yang saya banggakan, pada hari ini sudah kita saksikan bersama. Di depan kita ada seorang CGP dan kebetulan juga Ibu juga CGP angkatan ke-10.
Hari ini kita akan melakukan aksi nyata diskriminasi budaya positif, ya. Jadi budaya sudah kita ketahui bersama kata budaya positif, ya. Itu budaya yang baik, ya, tentunya yang kita terapkan kepada kita dan juga yang harus kita terapkan, yang sudah kita terapkan, dan tentunya nanti setelah belajar ini kita juga harus menerapkannya, wajib menerapkan di lembaga kita dan kehidupan kita. Namun sebelum kita memasuki kegiatan kita, supaya acara kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta kesediaan dari orang tua kita, ya, Ibu Uyung Juliana, untuk memberi doa. Pada Ibu disilakan. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbakti untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbakti untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Berkah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا بذنبنا والإيمان وأخرجنا من الدنيا بعد الإيمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله حسبنا الله جل وعلا. حسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة لنا ورحمة بدوامنا اللهم وقنا في سكرات الموت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
Terima kasih kepada Ibu Uyung Nurina. Jadi kami sudah mulai duluan ya, beliau bukan soal doa. Baiklah Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di sini di sekolah kita yang berbahagia ini dalam aksi menyampaikan aksi nyata destinasi budaya positif. Saya berdiri di sini bukan berarti saya ingin menjadi ibu di sini atau saya dicinta oleh ibu. Di sini kita hanya berbagi pengalaman ya teman-teman tentang pembelajaran yang telah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Baiklah, apa kabarnya teman-teman? Siap mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap. Moto kita di hari ini yaitu adalah tak bersenang-senang, ya. Kita belajar bersenang-senang dan menjadikan beban atau apapun. Tujuan kita bersenang-senang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke? Kita sekolah penggerak juga. Sama-sama yuk mengucapkan moto kita. Apa namanya benar? Moto ya. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Sebelum kita mulai, kita SPK dulu. Kita SPK-nya hari ini kita duduk aja, kita berpikir sedikit ya. Kita berpikir sedikit coba ya. Kira-kira pernah enggak melihat gambar seperti ini? Ini namanya bermain tebak gambar. Dalam ini ada mengandung arti. Ada gambar pantai, ada gambar sungai. Terus ada n-nya, n sama n. Kira-kira jawabannya apa? Waktu dari waktu. Misalnya S-nya dibuang, jadi tingkatkan. S-nya diganti H, S-nya diganti H. Menyerah, pasti dapat nih. Kalau yang ini nyerah dulu ya ke kaki keluarnya. Berarti pete kan, pete tambah nih, jadi pete nih. Nah, benda diganti H, kasnya dibuang tanda. Jadi digambarkan pete nih tanda. Satu lagi ada re, ada gambar apa ditunjukkan bersama bahasa Indonesia apa? Ini terus ada gambar, keren, rekening gendut. Kalau bukan korupsi itu namanya rekening gendut kan, tiba-tiba rekening kita jadi gendut. Berikutnya satu lagi ada gambar mobil apa? Mobil kan kalau yang kecil besar ada truk, ada yang kecil itu biasanya mobil apa? Mobil ada kan sedan. Sedan diganti sedan ditambah G jadi sedang padi burung apa tuh? Sedang meraknya diganti. Oke, gitu.
menghargai sesama teman, menghargai waktu sama kita berdaya positif di kasih sayang Nabi nomor 2 bulan. Kira-kira dari kata-kata budaya positif ini apa yang dipikirkan? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kalau diberikan disiplin positif, kita emosi kita harus dikontrol, baik dalam mengajarkan anak-anak. Kan anak-anak TK ini banyak perilaku yang mungkin tidak sesuai sama keinginan kita. Kita harus menjaga disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun hukuman. Nah, di sini disiplin positifnya berasal dari diri kita, di dalam diri kita. Kira-kira misalnya kita melakukan sesuatu hal yang baik itu ada mengharapkan sesuatu enggak? Ada yang ingin berpendapat, maksudnya ingin mendapat pujian atau apa, atau memang kesadaran dari diri kita sendiri. Coba. Menurut saya, kalau tentang itu tergantung kesadaran kita sendiri, bukan untuk mengambil perhatian orang lain, tapi itu dari diri kita sendiri dan merasa bertanggung jawab atas hal tersebut. Itulah yang kita lakukan sesuai dengan hobi kita. Berarti kita melakukan sesuatu itu tidak ada mengharapkan apa-apa, hanya semata-mata karena Allah kan. Kalau kita tujuan hidup kita itu kan akan ke sana nanti tujuannya kan. Pasti kita setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Jadi kita berbuat baiklah di dunia ini tanpa mengharapkan apa-apa, hanya dari dasar diri kita. Memang kita berbuat baik itu kita mengharapkan semata-mata hanya mengharapkan ridho. Dari disiplin yang tadi itu kita tidak lepas dari 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan profil pelajar Pancasila? Lagunya sama-sama nyanyi. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, kemerdekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, semua tadi yang kita lakukan tadi, disiplin positif yang kita terapkan semuanya itu dengan tujuan kita, yaitu meningkatkan hasil belajar murid dan tujuan ke-6 karakter dalam profil Pancasila dapat terwujud. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia tadi ya ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang baik. Saya mau
Dari Ranai ke Sungai Ulu. Singgah sebentar di pasar. Jika Anda ingin menjadi guru TK yang bersyukur, rajin-rajinlah untuk belajar. Nah, ini dia judulnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yakin sudah dengan sekolah dan kelas kita? Yakin, baik. Nanti lagi. Dan perkenalkan, nama saya Fatijah. Saya CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Natuna. Hari ini akan melakukan destinasi aksi nyata guru penggerak modul 1 di Teknik 4. Apakah Bapak dan Ibu? Apakah Ibu semua sudah siap mendengarkan? Sudah. Baik, sebelum kita mulai, saya lihat di sini di depan Bu Yelvi ada segelas air kaleng. Dan Bu Yelvi silahkan berdiri. Berdiri berada di sini. Dan Bu Yelvi ambil air kaleng itu dengan satu jari. Tidak dari situ. Dari badannya. Satu jari nggak boleh dibantu dengan yang lain. Bisa? Tidak bisa. Ya sudah, kalau gitu Bu Rika bantu. Pakai satu jari. Nih, taruh di sini dulu. Nah, bantu Bu Rika ambil dengan satu jari bersama Bu Yelvi. Dibawa keluar jauh-jauh pakai satu jari. Kira-kira khawatir akan tumpah? Ya, letak lagi. Bantu Bu Eni pakai satu jari. Ya, Bu Eni silahkan bantu pakai satu jari. Posisinya jangan seperti itu ngangkatnya. Sini. Nah. Oke. Kira-kira bisa? Ayo bantu lagi. Bantu lagi Bu Eka. Angkat Bu Eka dengan satu jari Bu Eka. Berempat ya. Gimana caranya ngangkatnya? Satu jari. Pindahkan keluar. Jadi gimana nih? Kita memerlukan siapa untuk mengangkatnya? Panggil satu lagi temannya, ulangi dari sini. Bantu Bu Lela. Bantu Bu Lela pindahkan stikernya Bu Lela. Dia setuju. Ayo Bu Lela bantu. Bantu pindahkan. Biar mereka bisa memindahkan air itu. Lalu angkat dengan satu jari, ya. Ya, bantu Bu Lela. Biar optimal pemindahannya. Ayo. Kira-kira bagaimana? Ayo. Jangan letakkan di sini, letakkan di luar. Bagaimana caranya untuk keluar dari pintu? Satu dengan satu jari. Bisa? Bisa? Oke, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Silakan duduk. Itu jangan dibawa lagi. Nggak boleh dibawa lagi di depan ya. Silakan. Oke ya, jadi keyakinan ke sekolah atau keyakinan kelas. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Jadi apa itu keyakinan kelas? Siapa yang bisa menyimpulkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah?
Apa itu? Yang tadi? Apa? Keyakinan kelas. Tinggal baca. Apa? Itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi itu tadi sebuah gambaran tentang apa yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan sendiri, apalagi untuk sekolah atau kelas. Jadi semuanya harus bekerja sama. Bisa saja saat tadi ada anak-anak kita ajak mereka bekerja sama. Itu dia pengertian dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Jadi harus diterapkan ya di lingkungan kita dengan dengan bekerja sama. Nah ini dia keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Mudah diingat oleh kita semua dan mudah dipahami. Nah ini dia. Bentar ya. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini dia. Ini contoh ya. Ada wali kelasnya itu ada Ibu Dewi Sartika, SPD, yang membuat keyakinan kelas berupa bekerja sama, menjaga kebersihan kelas. Kedua ada saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Nah, terus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Terus tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Itu sebuah keyakinan yang dibuat oleh Ibu Dewi Sartika SPD di kelasnya. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu setiap anggota kelas perlu pertama belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Jadi keyakinan kelas itu dibuat ya, dan harus memperhatikan semua anggota yang ada di dalam kelas. Yang perlu diperhatikan belajar bersama, terus dia senang melakukannya, kemudian melakukan tugasnya dengan baik, kemudian saling menghargai antara satu dan yang lainnya, dan dia merasa aman dengan apa yang dibuat itu. Terus juga selalu bersikap positif. Sikap positif ya. Nah, terus ada senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, kemudian percaya dan mengamati dengan percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, berkomitmen terhadap setiap tugasnya, kemudian senantiasa membantu. Nah ya, ini ada quote, hormat kami meyakini. Ya, ini untuk hormat ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan. Anak TK menanyakan keyakinan kelas kepada anak. Kira-kira tergambar nggak apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin dibuat bersama anak? Tergambar nggak? Apa? Salah satu contohnya apa? Coba kita buat keyakinan kelasnya 5 saja yang harus kita buat bersama anak. Mana bahasa yang positifnya? Bagaimana bahasa positifnya? Itu. Coba ditulis di situ. Buat 5 keyakinan kelas dulu. Coba ditulis. Nanti kita ini kan. Ayo berkolaborasi. Ya, 5 keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak kita. Apa nih? Tolong dan bekerja sama. Kalimat yang ini udah, yang lainnya ya. Tolong. Coba. Keyakinan kelas yang bisa kita buat. Nanti kan bisa kita jadikan sebuah keyakinan dalam kelas kita. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan
Dan kira-kira anak paham nggak dengan bahasa itu? Nah itu kalau anak TK. Coba. Antara satu dengan yang lainnya tuh tidak ada yang memukul-mukul kawan. Terus apa lagi coba? Pasti ibu guru nih tahu nih. Terus apa lagi? Bahasa Coba. kalimat keyakinan kelas tuh bahasa yang positif. Misalnya kita jangan pakai kata dilarang gitu ya, jangan pakai dilarang buang sampah gitu. Itu kita buat dulu, kita tanyakan ke anak. Kakak Rika sebagai mahasiswa juga bisa diterapkan membuat keyakinan kelas di dalam kelas PAUD itu. Apa keyakinan yang bisa dibuat? Itu dibuatlah bersama dosen, bersama teman-teman. Dibuat keyakinan kelas. Kesepakatan kita masuk kalau 5 menit dosen ke hadir berarti malam itu nggak masuk. Nah itu kan bisa dibuat gitu kan. Tapi gunakanlah kata-kata yang positif. Nah, kata-kata yang positif dan kata-kata yang negatif itu tidak bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas karena itu di situ ada kalimat yang menghukum gitu kan. Nah, jadi kata-kata yang positif itu seperti negatif itu dilarang tuh ya. Nah, kalau buat rapat kan kita ada kan. Nah, mohon kerjasamanya ataupun bimbing anaknya, bisa ada ya kata-kata positif yang bisa kita berikan sebagai catatan untuk orang tua gitu ya. Jadi terima kasih banyak Ibu CGP hebat, Ibu Nopi Yanti dan saya sendiri tentunya sudah memberikan materi hari ini dan alhamdulillah sangat bermanfaat untuk kita, terbuka ide-ide yang baru kita. Terakhir, saya pengen buat briefing satu lagi. Cluenya adalah ekspresiku merupakan perintah. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjut, kira-kira ibu-ibu di sini ada nggak tahu kebutuhan dasar kita itu apa sih? Kebutuhan dasar posisi apa? Kebutuhan dasar siapa? Misalnya coba. Dan jelasnya kalau kebutuhan hari kebutuhan kita yaitu makan dan minum. Dasarnya dan hanya sembako. Selain makan, kita harus minum energi. Pada dasarnya semuanya adalah sama, tapi yang kita cari lagi lebih mendasar adalah kebahagiaan hati. Jika kebahagiaan hati kita tidak ada, maka bagaimana kita bisa konsen mencari makan, bagaimana kita konsen mencari rumah, mencari duit. Jadi yang pertama itu hati. Kemudian hati, lahir dan batin. Ya, ibu-ibu, kita memang walaupun bagaimana kita capek, lelah, bekerja, kita harus memikirkan juga diri kita, kesenangan kita kan? Tempat tinggal ya. Oke. Hati tenang, memang ya. Kesehatan, ya betul. Kesehatan tadi. Untuk menjaga kesehatan tadi kita perlu makanan minumannya sehat. Untuk beli makanan luar sana ya kan. Mari kita lihat apa kebutuhan dasar manusia itu 5.
5. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kalau untuk bertahan hidup berarti kita harus harus makan. Kalau untuk kasih sayang berarti kita harus punya punya pasangan, punya anak, atau punya teman, punya lingkungan kita ini. Kita tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Terus rasa diterima. Kalau kita misalnya saya di sini tidak diterima, tentu saya merasa tidak enak. Kalau saya pindah ke sini, teman-teman menyambutnya baik semuanya, pasti otomatis kita kerja pun menjadi nyaman. Iya, kembali lagi ke kebahagiaan hati. Kalau kita tertekan, kita harus gimana kita mau bekerja dengan baik kan? Kalau seandainya kita diintimidasi terus sama atasan, misalnya kan, alhamdulillah kita di sini kerja kita baik kan? Alhamdulillah, the best. Baik, terus penguasaan. Nah, manusia ini butuh juga akan penguasaan. Dia butuh akan kekuasaan, tidak hanya kita disuruh terus kan, kali-kali kita mau juga kita menguasai sesuatu, tapi dalam hal yang kembali tadi yang hal yang positif. Terus kita juga ingin kebebasan, terus juga yang terakhir tadi kata bahwa kesenangan. Harusnya kesenangan tadi ya, nomor 1 kesenangan tadi. Kalau kita tidak senang, otomatis semuanya kita dah malas aja. Jadi kasus, ini ada contoh kasusnya. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Dipa. Beberapa anak telah mengeluhkan Dipa yang seringkali meminta bekal siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, alasan Dipa melakukan hal itu apa? Siapa yang ingin mencoba? Kemungkinan Dipa ini tidak bawa bekal. Bisa jadi di rumahnya tidak punya apa-apa gitu, mungkin orang tuanya susah, bisa jadi kan. Jadi kita sebagai gurunya seharusnya menyusuri dulu, bertanya dulu kepada Dipa itu, apa harus menyalahkan dia, apa harus memarahi. Kita harus tahu dulu sebabnya kenapa dia meminta bekal. Tak mungkin kalau di rumahnya serba berkecukupan dia minta bekal orang lain. Kalau saya, menurut saya, Dipa itu ingin merasakan kue atau makanan yang kawannya mungkin dia tak ada, atau gimana rasanya, mungkin enak atau tidak. Kawannya itu ya ingin rasanya, ingin merasakan bagaimana, apakah enak. Ya, itu pendapat saya. Bagus. Alasan Dipa, nanti kita lihat ya alasannya tadi. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Dipa tadi adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup kan. Kalau kita lapar kan, berarti kalau nggak makan mati, nggak bisa bertahan hidup. Alasan ini tadi termasuk bertahan hidup tadi termasuk apa? Kebutuhan dasar manusia. Oke. Berikutnya alasan yang kedua, karena dia merasa senang. Ada kan yang kayak gitu kan? Merasa senang. Jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu ke gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Dipa adalah kebutuhan akan
kasih sayang dan rasa diterima. Biasa anak kurang perhatian kan dia cari perhatian karena maknya tidak bawa bekal dan dia ganggu-ganggu teman. Otomatis kan kalau kita ada nggak contoh anak kita seperti itu di sini kan? Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Dipa sedang kebutuhan dasar yang akan kekuasaan. Ya kan dia ingin menguasai kawannya, tapi dia suka lihat kawannya takut kan. Nah, misalnya kalau kita di sini ada nggak kayak gitu? Suka senang melihat orang susah melihat orang senang. Ini ada positif ada negatifnya ya. Alasan yang keempat, karena ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Dipa sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Ya kan, kita nyelik, kita bosan juga kan sama makanan yang itu aja. Contohnya padahal udah enak tuh makanan kita, ayam, daging, kayak musim sekarang kan musim kurban, daging kan kita jarang makan. Tapi kalau lah daging terus, akhirnya kita bosan juga. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng. Dia saja dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya dan menurut dia lucu. Misalnya kawannya marah juga, ada yang nangis, misalnya gini, suka diganggu sama kawannya nangis. Nah, kawannya yang mengganggu itu dia mempunyai rasa kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri. Nah, maka dia berusaha akan memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Posisi kontrol restitusi. Nah, yang ini kita kemarin yang kita praktekkan di sekolah bersama Ines dan Lia, posisi kontrol restitusi namanya. Ada 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, berikutnya guru
sebagai teman, guru pembuat merasa bersalah, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira yang mana yang tepat, yang paling kita sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, atau pemantau, atau manajer? Teman, kita lihat ya. Kalau sebagai penghukum itu kira-kira baik. Bermain bersama supaya tidak berhubungan. Kita posisikan seorang guru selain sebagai manajer juga bisa sebagai teman, tapi jangan sampai kita membuat anak bergantung kepada kita. Jangan sampai dia bahasanya melunjaklah merasa kita ini sebagai teman, tapi anak nanti bukan. Kita posisikan dengan keadaan yang tepat untuk anak sebagai teman. Ya, kolom-kolom yang posisi kontrol tadi. Ini sebagai penghukum, kolom-kolomnya pembuat merasa bersalah, membuat sebagai teman, pemantau, atau manajer. Dari identitas. Kalau yang sebagai penghukum ini contoh perilaku dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, bercerita, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu sebenarnya tidak baik juga membuat merasa bersalah, membuat alasan-alasan untuk muridnya teman, membuatkan alasan untuk temannya, menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita sebagai manajer TV, guru harus berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus ini, kalau yang ini identitas sukses, identitas berhasil terdiri. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Kalau yang ini dampaknya pada murid, kalau yang tadi menghadir dan menunjuk tadi, dia akan mengulangi kesalahan. Kalau yang berbuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Terus kalau yang teman tadi lemah, tidak mandiri, selalu bergantung. Kalau kita memposisikan kita sebagai teman. Terus kalau kita memposisikan sebagai pemantau, memberatkan. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kadang ini juga tidak baik kalau kita selalu merasa beri hadiah setiap anak yang berprestasi. Katanya kalau sekarang sudah tidak boleh lagi katanya. Jadi dia berbuat tuh mengharapkan sesuatu. Nah, yang palingnya tadi sebagai manajer memposisikan diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita fokusnya pada penyelesaian masalahnya. Kita fokus dengan penyelesaian masalahnya. Kita tak akan tidak mau cari tahu siapa benar dan siapa yang salah. Kita posisikan diri kita sebagai manajer, karena anak akan mengingat terus kalau kita berperilaku seperti itu kan. Misalnya kayak kemarin kan Bu Ja, kita ada anak yang bermain kan, seharusnya kita bertindak kayak seperti apa kalau marah-marah sama salah satu anak atau macam-mana. Kalau ada anak bermain dan tak usah dilarang, dan kita ajak dia main bersama gitu. Kalau bisa kita selaku gurunya bisa ikut main gitu, supaya sambil main sambil bermain gitu. Kalau bisa kita cari mainan yang lain juga untuk supaya dia tidak berfokus sama satu mainan itu. Lanjut Bu. Nah,
identitas yang gagal atau kontrol dari luar, jadi gagal ya. Menghindari hukuman, penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir, gagal berarti. Terus membuat rasa bersalah, menceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak gini-gini, ibu kecewa pada kamu. Ya, kenapa bukan? Boleh, ada yang tentu. Oh tidak. Terus yang ke seharusnya ya, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luarnya itu mengharapkan imbalan atau menggantungkan pada orang tua atau orang lain. Nah, teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian menghitung dan mengukur. Selanjutnya, kontrol dirinya itu identitas yang berhasil dan sukses, menghargai diri sendiri ya sebagai manajer ya. Kalau dia sebagai penghukum tadi, dia menghardik, menunjuk. Kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah itu, kalau dia sebagai teman, dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau dia sebagai pemantau, dia menghitung dan mengukur. Kalau dia sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu perbuatan gurunya ya. Nah, kemudian guru berkata, kalau dia berkata sebagai kata penghukum, itu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan akibatnya. Ya. Jadi ini gagal, identitas kotornya gagal ya. Nah, pembuat rasa bersalahnya itu kamu seharusnya kamu sudah tahu ini. Kenapa kamu ya? Nah, terus kalau dia sebagai teman, ayolah nak, tapi kan ini ibu, kita kan teman, gitu kan? Masa kamu tidak mau? Ayo, kan pernah juga bantu anak ibu, kita gantian ya. Nah, gitu ya. Terus sebagai pemantau, apa peraturannya? Kita langsung balik. Kenapa tadi? Nah, apa yang terjadi? Ya. Nah, kalau sebagai manajer menguatkan ya pribadinya, kita menguatkan pribadinya. Terus kaitan dengan dunia berkualitas. Oh, ini hasil dulu ya. Hasilnya anak menjadi berontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau kita sebagai penghukum tadi ya, guru sebagai penghukum. Terus kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, hasilnya itu anak menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Terus kalau kita sebagai teman, ketergantungan. Anak kita bergantung ya. Terus kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tak diawasi, ya sudah. Terus kalau sebagai manajer, apa hasilnya? Menguatkan pribadi. Ya. Oh yang tadi itu apa yang kita yakin ya. Nah jadi dari sini kita pengen hasil yang mana? Yang guru sebagai apa? Iya. 5 posisi kontrol ini kita lebih ingin menjadi seorang manajer. Posisi kontrol restitusi. Para kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi kontrol restitusi selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri sendiri. Posisi kontrol restitusi yang ini kita kemarin yang kita praktekkan di sekolah bersama Ines dan Lia, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, berikutnya guru sebagai
sebagai teman, guru pembuat merasa bersalah, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira yang mana yang tepat, yang paling kita sebagai pembuka, sebagai temankah, pembuat merasa bersalah, atau pemantau, atau manajer? Teman, kita lihat ya. Kalau sebagai pembuka itu kira-kira baik. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu contoh kata-kata kita kepada murid ini. Kalau anak-anak TK mungkin bahasanya lain lagi kan. Ini berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah. Ini ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri dan terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kalau kita menyalahkan diri kita sendiri itu tidak baik juga ternyata. Kira-kira siapa yang punya sifat seperti itu? Ya Allah, saya sendiri ternyata kata ibu kepala sekolah. Kadang setelah kita belajar di posisi kontrol ini, insya Allah ke depannya kita menjadi lebih baik lagi kan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat bersalah adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah. Kata-katanya nih, kamu pasti bisa, kamu punya alasan mengapa melakukannya. Kayak kita tanya tadi kan Bu Jam, misalnya Ines, kenapa tadi disebut namanya? Iya kan, dia bilang mau pinjam, katanya kan kita arahkan lagi seperti apa yang penting bagi kamu boleh ini kan. Tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Misalnya tadi dia bilang aku harus melawan karena saya diganggu sama teman saya, dia bilang kan. Nah, tak apa-apa dia bersikap seperti itu, tapi coba tambahkan lagi sifat yang baik lagi, gimana sebaiknya, gitu kan. Terus maukah kamu belajar cara lain, katanya kan, untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, kan? Nah, ada cara yang lain, misalnya kita berbicara tentang anak kita bilangnya baik-baik, kan? Nggak harus pukul-pukul kawan, langsung dipukul, pasti dia mungkin tidak mau memberikannya, kan? Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut kita contoh lagi kata-katanya. Apakah nilai-nilai yang kita percaya di sekolah? Kita tanya lagi keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Sekali lagi, salam guru gerak. Bergerak, menggerakkan. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.
melahirkan profil pelajar Pancasila.